Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama, yang paling utama yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, marilah kita salawat salam kepada baginda yang dimana ini adalah kasih Allah, yang dimana akhir nabi, yaitu Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang menerang, dari zamannya onta sampai zaman Toyota, dari zaman dahulu kala sampai zaman Bapak Yusuf kala. Baik, berdiri saya di sini atas nama Rusdi Hasim dari kelas A PAI yang akan sedikit menjelaskan hadis dan sedikit tausiah mengenai hadis persaudaraan dan silaturahim. Baik, dari hadis yang pertama, yaitu hadis persaudaraan. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuni kalbuyani yashhadu ya'udduhu ba'du, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abi Musa, Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya sebagai mukmin pada sebagian mukmin lain adalah seperti bangunan yang menguatkan sebagian dengan sebagian lainnya, dan beliau menyalingkan jari-jarinya. Bukhari wa Muslim. Yang maksud di atas adalah kita sama Muslim saling namanya menolong, kita sama Muslim sama membantu apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan oleh Muslim lainnya. Ada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil ammati ajalin fa idza ja ajaluhum la yaskhiruna sa'adata wa la yastaqidimun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi kita sesama Muslim atau tidak adalah bersaudara. Ada kisah yang dimana kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad dari rumah ke masjid untuk beribadah sholat, dia melihat ada nenek-nenek yang buta. Lalu Nabi Muhammad menghampiri nenek-nenek itu. Lalu ketika itu Nabi Muhammad bilang, "Nek, apakah engkau sudah makan?" "Belum, aku belum makan." Lalu Nabi Muhammad ketika itu membeli makanan untuk nenek itu, lalu menyuapkan. Ketika menyuapin, nenek itu berkata, "Sesungguhnya aku membenci Muhammad. Sesungguhnya aku benci dengan Muhammad atau Nabi Muhammad." Lalu nenek itu tidak tahu siapa yang menyuapinya.
Lalu Nabi Muhammad hanya senyum dan memberi dan menyuapi makanan tersebut. Lalu ketika itu sampai seterusnya, sampai berkali-kali ketika Nabi Muhammad ke masjid, selalu Nabi Muhammad membawa makanan untuk menyuapi nenek itu. Nenek itu selalu berkata, aku benci Muhammad, aku benci Muhammad. Padahal yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad, tapi dia tidak tahu. Tapi Nabi Muhammad, dia sangat ikhlas, ridho menyuapi nenek itu. Kalau kita yang dibenci Nabi Muhammad, kita sudah benci. Kita sudah benci dengan nama nenek itu. Kenapa? Kita sudah dibenci, kita sudah dihujat, kita sudah tidak senangi oleh nenek itu. Tapi Muhammad tidak, hatinya sangat lembut. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah wafat, sebelum wafat Nabi Muhammad menyuruh Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kemarilah. Wahai, ada apa wahai kasih Allah nabiku? Engkau aku amanatkan setiap hari engkau ketika aku sudah tidak ada, kau tolong suapin nenek-nenek yang di dekat masjid. Lalu ketika itu wafatlah Nabi Muhammad, lalu digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika menyuapi, nenek itu berkata, stop, kamu siapa? Lalu Abu Bakar tidak namanya memberitahu dirinya siapa. Tetap Abu Bakar menyuapinya. Lalu nenek itu tidak mau. Kau siapa? Lalu Abu Bakar menjawabnya, aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana orang yang sering menyuapiku? Di mana orang yang sering memberi aku makan? Lalu ketika itu Abu Bakar mengatakan, dia sudah wafat. Siapa dia? Dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nenek itu terkaget. Kenapa engkau diam wahai nenek? Lalu nenek berkata, sungguhnya ketika aku disuapi oleh Muhammad, aku menghujatnya. Ketika aku disuapi oleh Muhammad, aku menghinanya. Lalu nenek itu sedih, nangis. Karena apa? Karena yang orang menyuapinya, yang sangat ikhlas dengan lembut menyuapinya, sudah wafat, yaitu Nabi Muhammad, yang dia sering dinamai dihina oleh nenek tersebut. Lalu nenek itu pun menjadi masuk Islam. Cerita yang kedua, yang dimana ketika itu Nabi Muhammad ingin pergi ke masjid, dia selalu dilempari kotoran, selalu disiram air bekas cucian, selalu digepuk, selalu ditimpuk batu. Lalu ketika itu Nabi Muhammad tidak marah, berulang kali sampai Nabi berdarah. Oleh ketika itu Aisyah sangat nangis. Kenapa nangis? Dia menyuciin baju Muhammad dengan darah. Lalu Aisyah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau tidak marah? Lalu Muhammad bilang, sungguhnya aku dan dia sama-sama manusia, dan aku hanyalah mohon kepada Allah untuk yang namanya mengubah sifat dia. Lalu ketika ketiga harinya Muhammad bingung, kenapa nih aneh? Bahasa kitanya, kenapa nih aneh? Tidak, namanya dilempari ketika ke masjid. Lalu tanya ke tangganya, wahai tetangga, wahai fulan bin fulan, kemana orang yang sering melempariku? Kemana orang yang sering menyiramku? Sungguhnya orang yang sering menyiramu dan melemparimu, dia sedang sakit, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Muhammad langsung pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan dan membeli roti dan membeli minuman untuk orang yang sakit tersebut yang melemparinya. Lalu ketika itu Nabi Muhammad pergi untuk yang namanya ke rumah orang yang sakit itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Lalu jawab, siapa? Masuklah. Lalu datang Muhammad. Lalu dia kaget. Wahai Muhammad, mengapa engkau datang kemari? Mengapa engkau menyengikku? Mengapa engkau menyengukku ketika aku lagi sakit, padahal aku sering melemparimu, padahal aku sering yang namanya menyiramu? Lalu Muhammad mengatakan, sesungguhnya sesama saudara Nabi Adam,
kita jangan saling membenci. Kita jangan saling yang namanya punya sifat negatif. Lalu di ketika itu, yang tadinya dia tidak masuk Islam, sekarang menjadi masuk Islam. Karena apa? Karena namanya adab, sikap baginda, hati baginda Nabi Muhammad. Lalu ketika itu Nabi Muhammad itu sangatlah hatinya luluh. Karena apa? Dia masuk Islam. Sedikit cerita dari saya. Lalu hadis yang kedua, yang dimana hadis silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habba an yubsata lahu fi rizqihi wa yang salahu fi ajanihi falyattaqillah wal yasil rahim. Yang artinya, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, ditanjungkan ajalnya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Di sini dikutipkan, barang siapa yang silaturahim maka umurnya akan panjang. Banyak para ulama, banyak para ustadz, banyak para kiai dan habaib yang mengatakan seperti itu. Ini hadis sahih yang dimana barang siapa istri silaturahim maka umurnya akan panjang dan dia akan diberikan rezeki. Lalu di sini juga ada yang namanya pembahasan tersebut, hadis tersebut. Allah sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam surat Ar-Raf ayat ke-7 yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu atau wafat. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penunda atau pencepat saat pun. Oleh sebab itu, marilah kita silaturahim. Ada juga cerita yang dimana dikutip oleh sahabat Nabi, yang dimana ketika itu Nabi Muhammad SAW pindah ke tempat satu ke tempat lain. Ditanya, wahai nabiku, kenapa engkau sering namanya pergi ke tempat satu ke tempat lainnya? Muhammad bilang, sungguhnya barang siapa yang silaturahim umurnya akan panjang dan bakal diberikan rezeki. Apa arti silaturahim? Silah adalah hubungan. Rahim namanya penyayang. Dan yang dimaksud adalah silaturahim adalah hubungan namanya penyayang. Yang dimana kita satu sama lain adalah saling namanya memaafkan. Bila ada teman yang salah, kita maafkan. Bila kita salah, kita harus maafkan. Kenapa? Ada dalam kitab yang dimana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Beliau nulis, barang siapa yang tidak memaafkan saudaranya, barang siapa yang tidak memaafkan saudaranya 3 kali, maka bukan 3 kali, maksudnya 3 hari, maka dia akan tidak diampuni oleh Allah. Makanya kalau ada yang salah, kalau ada namanya kesel sama orang, benci sama orang, cukup 3 hari, nggak boleh lebih. Karena apa? Barang siapa yang bencinya, barang siapa yang lewat 3 hari, maka Allah tidak suka dengan hal itu. Kenapa sih harus 3 hari? Kenapa harus 3? Zikir 33 ganjil. Kenapa? Karena Allah suka dengan namanya angka-angka ganjil. Kalau Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu witran wa yuhibbu witran. Sungguhnya Allah mencintai yang ganjil. Lalu di sini juga ada yang namanya ruang silaturahim. Yang pertama, silaturahim dalam keluarga. Kita punya keluarga, saya orang Betawi. Orang Betawi ada namanya rumah nyatu-nyatu. Rumah tanah nih nyatu-nyatu sama encing, sama babe, sama encang. Jadi nyatu. Situ kita ingat
Ada bahwasanya barang siapa yang tetangganya kekurangan, tetangganya tidak mampu, maka dia akan didusta oleh Allah. Barang siapa ada tetangga yang kelaparan dan dia kenyang diri sendiri, lupa dengan tetangga, maka dia adalah termasuk golongan-golongan yang sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua di mana silaturahim pendidikan, ya ini seperti kita sekolah, kuliah, mengajar, mendidik. Sekolah itu sama aja silaturahim. Ketika kita masuk ke ruang kelas, assalamualaikum, lalu dijawab waalaikumsalam, itu silaturahim, saling mendoakan. Tidak boleh kita yang namanya dengar ucapan assalamualaikum kita nggak jawab, sama aja kita tidak boleh. Ada hadis bahwasanya barang siapa yang tidak menjawab salam, maka dia sama yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, yang dimana adalah silaturahim di bidang sosial. Kita sosial itu apa sosial? Sosial adalah percakapan, nongkrong, ngumpul. Ketika kita ngumpul dengan teman, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kita dimanapun sosial atau dimanapun harus jawab namanya salam. Hatta sampai di rumah pun juga sama. Kalau mau kosong sama salam juga, assalamualaikum. Ada di dalam kitab, barang siapa yang tidak salam dalam keadaan luar untuk masuk ke dalam rumah, maka dirinya akan namanya diikuti oleh syaitan, oleh jin. Oleh sebab itu ketika kita salam di dalam rumah, hatta kosong sampai kosong sama aja salam. Ada namanya salam. Salam ketika tamu gimana? Salam ketika kita yang namanya bertamu, salam ketika kita yang namanya ke rumah teman, salam ketika kita di mana di rumah kita sendiri, ada caranya. Karena apa? Cara-cara ini sangatlah Rasulullah ajarkan. Jika kita bertamu, tok tok tok, assalamualaikum. Nunggu 5 atau 3 menit. Kedua, tok tok tok, assalamualaikum. Tunggu lagi 5 sampai 3 menit. Bila tidak dijawab salamnya 3 sampai 3 kali. Tok tok tok, assalamualaikum. Bila tidak dijawab, janganlah engkau sekali-kali masuk. Janganlah engkau sekali-kali untuk menerobos masuk ke dalam rumah atau pintu. Kenapa? Itu adab. Jadi kita umat Islam diutamakan adab dibanding ilmu. Kenapa? Rasulullah mengajarkan adab lebih tinggi daripada ilmu. Ada kisah yang dimana kisah pemimpin dari Nahdlatul Ulama, yaitu Hasyim Asy'ari, yang dimana dia tidak berilmu, dia tidak dikasih ilmu oleh gurunya, dia tidak dikasih ajaran apapun oleh gurunya ketika di pesantren. Dia hanya disuruh oleh gurunya, Hasyim, gembala kambing, gembala sapi, gembala namanya padi-padi. Lalu ketika itu orang tuanya menjenguknya berapa tahun kemudian. Lalu ketika itu Hasyim dalam keadaan kotor, lalu tanya, wahai Hasyim, kata orang tuanya, ada apa wahai orang tuaku? Kenapa engkau seperti ini? Apakah engkau diajarkan ilmu oleh gurumu? Tidak wahai orang tuaku. Lalu apa yang kau lakukan setiap hari? Aku hanya disuruh mengembala dan aku hanya suruh namanya ngangon, sapi, kambing dan padi, wahai orang tuaku. Lalu situ orang tuanya marah pada gurunya. Wahai guru, wahai syekh, wahai kiai, mengapa engkau tidak mengajarkan Hasyim untuk namanya belajar kitab, untuk mengajari ilmu? Lalu guru itu bilang, lalu kenapa? Hasyim itu sudah engkau kasih ke aku, akan aku didik dia. Baiklah wahai syekh, kiai, guru Hasyim, jika seperti itu anakku tidak mau seperti ini, aku ingin mengambil anakku. Orang tuanya ingin mengambil Hasyim. Lalu ketika itu kata gurunya apa? Baiklah jika engkau ingin mengambil Hasyim, engkau buat madrasah dan musolah
di sebelah rumah Hashim. Untuk apa? Sudah engkau buat. Jika engkau mau mengambil Hashim Asy'ari ini. Lalu ketika itu dibuatlah sama orang tuanya rumah, dibuatlah orang tuanya madrasah, dibuatlah musola. Lalu ketika itu datanglah orang tuanya lagi ke pesantren. Wahai Hashim, engkau ajarkan setiap habis subuh kitab-kitab untuk para warga dan anak-anak. Kau ajarkan kitab, baik guru. Lalu ketika itu Hashim Asy'ari, ketika esok harinya subuh-subuh dia ketika sudah selesai subuh, dia langsung namanya untuk mengajari anak-anak dan warga-warga setempat kitab. Orang tuanya bingung. Ini Hashim kagak bisa diajarin apa-apa, tapi dia disuruh baca kitab. Kitabnya kitab gundul. Lalu karena gurunya ridho, karena Allah ridho pada Hashim, karena Hashim punya adab pada gurunya, maka Hashim bisa mengajarinya. Itu adalah adab. Itu adalah akhlak yang dimana ilmu hanya semata, adab adalah tinggi daripada akhlak. Sudah banyak orang-orang di mana orang-orang di luar sana sudah banyak yang punya ilmu pinter-pinter. Sudah banyak orang-orang di luar sana tidak ada akhlak tapi ilmu lebih tinggi. Oleh sebab itu kita dan Al-Fakir hanya mengingatkan ilmu itu hanya semata tapi akhlak. Sungguhnya ada dalil mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Tapi ilmi nomor 2, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Mau anak kita enggak punya akhlak tapi pintar sama orang tuanya? Mau? Kagak. Sebab itu kita rubah akhlak kita sedikit demi sedikit yang insya Allah akan jadi bukit yang luas, jadi besar. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada perkataan atau kekurangan mohon dimaafkan. Karena yang benar hanya Allah, yang benar hanya Nabi Muhammad. Dan saya Al-Fakir hanyalah al-insan mahal khata wa nisan, hanya manusia yang serba salah. Hanya manusia yang ngumpet dari kesalahan dan kekurangan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Bila ada umur panjang, maka insya Allah akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.